Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-17 ya. Pertemuan ke-17 kita membaca buku Memberi Setangkai Perubahan halaman 96, halaman 95. Kita mulai, nanti kita butuh waktu sekitar 10 menit. Mari kita mulai. Upayakan agar pemikiran dapat memanfaatkan semangat berbuat kebajikan dengan menghasilkan pemikiran baru yang dapat mengoptimalkan manfaat kebajikan yang telah dilakukan bagi orang lain. Pemikiran yang berisi optimalisasi manfaat kebajikan ini dapat mendorong terciptanya pemikiran yang mampu menyediakan solusi. Bila ada pihak atau orang lain yang belum mampu memanfaatkan kebajikan yang telah dilakukan. Jadi, bila ada pihak lain yang belum mampu memanfaatkan kebajikan yang telah dilakukan, maka bantu ia untuk mampu memanfaatkan kebajikan. Pemikiran yang mampu menyediakan solusi merupakan bekal penting dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam menepis tawaran agar bergantung pada orang lain. Sesungguhnya ketergantungan diri pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terlarang. Contoh, bagi orang yang mengalami ketergantungan obat, maka ia akan dirawat di rumah sakit ketergantungan obat. Satu-satunya ketergantungan yang dibolehkan adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mindset ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 112 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran surat 112 ayat 1 sampai 4. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sudah selayaknya manusia membangun ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan ini akan menjadikan manusia gemar berbuat kebajikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang fungsional bagi seorang manusia. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan kehilangan fungsinya sebagai manusia. Lebih lanjut, tanpa fungsi, manusia akan terhalang dari perannya sebagai manusia. Padahal setiap makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fungsinya masing-masing. Kemuliaan seorang manusia dapat diamati dari peran dan fungsinya sebagai manusia. Fungsi yang dipahami dengan sungguh-sungguh akan terhormat dalam mindset seorang manusia. Mindset ini akan membentuk sikap yang menyetujui dan memutuskan diri sebagai penggemar berbuat kebajikan. Keputusan diri sebagai penggemar berbuat kebajikan diwujudkan di alam nyata dengan tindakan-tindakan yang bernuansa kebajikan. Tindak kebajikan ini diulang-ulang terus-menerus dalam setiap kesempatan sehingga menjadi perilaku diri. Inilah karakter atau ciri seorang manusia yang memiliki ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya, seorang manusia yang memiliki ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertama mematuhi perintahnya dan tidak akan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidupnya akan diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatan lil alamin. Kedua, tidak malu ketika ia diberi label tradisional, karena baginya tradisional bermakna sebagai kesiapan seorang manusia untuk melakukan tradisi kebajikan secara rasional dalam hidupnya. Jadi, tradisional itu adalah tradisi kebajikan secara rasional. Ketiga, tenang saja ketika ia diberi label modern, karena baginya modern bermakna sebagai kesiapan seorang manusia untuk membangun momen dermawan pada setiap kesempatan. Sudah saatnya momen-momen yang ada dimanfaatkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya berupaya membangun ketergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung pada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya membangun ketergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan upaya tak kenal lelah yang perlu dilakukan terus-menerus dari waktu ke waktu. Berbekal harga diri sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap manusia hendaknya bersedia dan mampu menghargai diri sendiri sebelum berharap orang lain menghargai dirinya.
Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia yang telah bersedia dan mampu menghargai diri sendiri hendaknya bersedia dan mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia tidak akan dapat menghargai dirinya secara objektif. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia tidak akan paham bahwa ia merupakan makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan sulit memuliakan manusia. Baginya, kemuliaan hanyalah milik dirinya dan bukanlah milik orang lain. Contoh nyata keburukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina. Bagi pemerintah Israel, kemuliaan hanyalah milik bangsa Yahudi dan bukan milik bangsa Palestina. Oleh karena itu, kebiadaban adalah sesuatu yang layak dilakukan oleh bangsa Yahudi, pemerintah Israel, demikianlah mindset pemerintah Israel. Satu hal yang dilupakan pemerintah Israel adalah kebiadaban yang mereka perlihatkan menunjukkan level atau kelas manusia yang mereka sandang. Dengan kata lain, perilaku yang ditunjukkan pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina memperlihatkan bahwa pemerintah Israel berada pada level manusia biadab dan bukan berada pada level manusia beradab. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menghargai diri sendiri, hendaklah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi bagian dari manusia beradab, yaitu manusia yang mampu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam tata kesopanan dan etika sebagai manusia mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuliakan manusia lainnya. Untuk itu, setiap manusia yang ingin menghargai diri sendiri hendaknya mampu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku benar atau objektif dengan pertama, memperhatikan data secara cermat dan mengubahnya menjadi informasi. Kedua, melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dan merumuskan beberapa alternatif tindakan. Ketiga, menyusun alternatif tindakan dalam suatu urutan prioritas. Keempat, menetapkan urutan pertama dalam prioritas sebagai tindakan yang akan dilaksanakan. Kelima, melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan atau dipilih untuk dilaksanakan. Sudah saatnya seorang manusia yang menghargai diri sendiri dan orang lain paham bahwa kalau ia melakukan kesalahan, misal tidak memuliakan orang lain, maka hal itu akan kembali pada dirinya sendiri. Misal, ia dikenal sebagai pribadi yang tidak mulia. Kebaikan atau kebajikan yang dilakukannya terhadap orang lain sesungguhnya kembali pada dirinya sendiri, di mana kelak ia dikenal sebagai pribadi yang berciri kebajikan. Selain itu, seorang manusia yang menghargai diri sendiri dan orang lain wajib bersyukur atas segenap rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bersabar dalam melakukan kebajikan, dan ikhlas sesuai Quran surat 112 ketika melakukan kebajikan. Segenap ikhtiar untuk menghargai diri sendiri ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang sidikin, benar atau objektif, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhannya, Allah. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, Allah, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Quran surat 57 ayat 19. Sifat objektif mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sebagai sifat yang membuat seorang manusia mendapat pahala dan cahaya. Berbekal pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia dapat hidup terhormat di akhirat. Sementara itu, berbekal cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia dapat menerangi orang lain di dunia dan dapat hidup terhormat di akhirat. Oleh karena itu, seorang manusia perlu bersungguh-sungguh berupaya agar memiliki sifat objektif, agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mempertuhankan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang manusia yang mempertuhankan sesuatu, manusia, hewan, benda, dan lain-lain selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah ia orang yang tertipu. Kondisi ini terjadi karena ia kurang bersungguh-sungguh menggunakan akal dan pikirannya, atau ia tidak berkenan berpikir dan berakal. Seorang manusia yang mempertuhankan manusia tentulah seorang manusia yang tertipu, karena Tuhan yang Maha Esa telah menyatakan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Quran surat 112. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang belum mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa.
Meskipun boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk melalui nilai-nilai Islam, tetapi orang-orang tersebut tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhannya dalam mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam berkarya dan berikhtiar sebagai bentuk rahmatan lil alamin pada setiap pagi, siang, dan petang. Selain itu, pada sepertiga malam yang menyempatkan diri beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 6 ayat 160, barang siapa yang datang dengan perbuatan baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang datang dengan kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan ia tidak akan dirugikan, melainkan ia sendiri yang merugikan diri sendiri. Hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan tentang terjadinya proses mengekang diri pada seseorang. Ia berupaya mengekang diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidupnya. Ia akan terus bersungguh-sungguh mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan segala implikasi logisnya, seperti hidup lebih sederhana, efektif dan efisien, dan lebih bermanfaat, rahmatan lil alamin. Dengan kemampuan mengekang diri, maka hidupnya akan lebih tertata dan lebih memungkinkan baginya mencapai sukses, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang mampu mengekang diri, maka ia akan pertama membangun komitmen yang kuat untuk tidak berpikir, bertindak, bersikap, dan berperilaku yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar setiap manusia mampu memberi manfaat optimal bagi lingkungannya, maka ia berkomitmen untuk menjadikan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Ketiga, ia bersungguh-sungguh mewujudkan komitmennya seraya memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat mewujudkan komitmennya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-17. Besok akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-18. Hari ini kita sudah sampai di halaman 101 di pertengahan, dan besok akan kita lanjutkan dimulai dari halaman 101. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.